Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, setelah kita liburkan sementara majelis taklim pengajian rutin Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah, saat ini alhamdulillah kita buka kembali satu kenikmatan Allah yang sangat besar, karena kita masih ditakdir hidup di atas dunia ini panjang umur fi taatillah. Mudah-mudahan umur kita diberi berkah oleh Allah, sehingga tambah umurnya tambah meningkat amalnya. Amin Allahumma amin. Panjang umur itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar jika digunakan untuk nambahi ibadah kepada Allah. Tapi kalau panjang umur digunakan maksiat kepada Allah, itu bukan nikmat, malah bala yang besar. Kenapa? Panjang umur yang dibuat taat itu berarti tambah banyak pahalanya. Kalau tambah banyak pahalanya, berarti tambah tinggi derajatnya dan tambah nikmat hidupnya di surga Allah. Panjang umur maksiat banyak, itu bukan nikmat, bala, karena berarti dosanya semakin banyak. Semakin banyak dosa, dia berarti menjadi orang yang semakin pedih, sakit azabnya nanti di neraka Allah. Karena itu kalau minta panjang umur harus ada terusannya, fi taatillah, digunakan untuk taat kepada Allah, fi khairin wa afiyah, dalam keadaan baik dan sehat. Ibadah bulan Ramadan udah kita laksanakan, alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan siang harinya dengan sebenarnya, malam harinya bulan Ramadan digunakan untuk qiyamul lail, beribadah di waktu malam, salat berjamaah, salat tarawih, membaca Al-Quran, salat witir dan lain-lainnya, maka dinyatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, dinyatakan dosa yang telah ia lakukan diampuni oleh Allah, tapi dengan catatan imanan wahtisaban, melaksanakan puasa Ramadan dan juga melaksanakan qiyamul lail di malam hari Ramadan atas dasar iman dan ikhlas. Tujuannya adalah mengharapkan pahala dan ridha Allah. Dan kita sudah lalu itu, alhamdulillah. Cuma kita harus paham dan mengerti, dosa yang diampuni lewat ibadah di bulan Ramadan, baik puasa atau sholat bacaan Quran di dalamnya,
itu dosa antara manusia dengan Allah. Kalau dosa manusia dengan manusia nggak bisa diampuni lewat ibadah. Kita ngerasani orang, misalnya, jangan puasa Ramadan, puasa 1000 tahun nggak diampuni dosa ngerasani itu, kecuali orang yang kita rasani memaafkan. Kita ngambil uangnya orang misalnya, jangan qiyamul lail dengan sholat tarawih, sholat setiap malamnya 1000 rakaat misalnya sampai bungkuk kalau perlu. Punggung kita, gegernya kita ini nggak bisa diampuni kecuali orang yang kita ambil hartanya itu menghalalkan atau kita kembalikan uang itu. Disinilah kita dianjurkan untuk saling memohon maaf setelah melaksanakan bulan Ramadan. Anak minta maaf kepada orang tua, orang tua juga minta maaf kepada anak-anaknya. Suami minta maaf kepada istri, istri pula minta maaf kepada suami. Tetangga satu sama lain saling meminta maaf. Teman-teman juga begitu. Atasan dan bawahan juga begitu. Pejabat kepada rakyat, rakyat kepada pejabat. Akhirnya dosa antara kita kepada Allah diampuni lewat ibadah di bulan Ramadan. Dosa antara kita sesama manusia diampuni dengan lewat saling memaafkan. Sampai ulama-ulama berupaya bagaimana caranya untuk membuat pertemuan-pertemuan untuk supaya saling memaafkan satu sama lain. Mungkin yang dari jauh-jauh juga demikian didatangkan family-familinya, teman-temannya, diistilahkan kalau di Hadramut Uwad, kalau ada di Indonesia halal bihalal dan macam-macam lainnya. Halal bihalal itu begini, sampean punya salah kepada saya halalkan. Saya punya salah kepada sampean, sampean halalkan. Saling tukar menukar menghalalkan. Tak sepuro kesalahannya sampean, sampean sepuro kesalahanku. Halal bihalal, podo menghalalkan kesalahan temannya. Kalau sudah demikian, masuklah Idul Fitr, yaumu Idul Fitr, hari Id, kembalinya Al-Fitr, bersih lagi. Anak kecil itu kalau baru lahir, keluar dari perutnya orang tua ibunya, rahim ibunya, bersih. Belum pernah mulutnya ngerasani orang, belum pernah matanya melirik perempuan, belum pernah telinganya mendengarkan musik, belum pernah perutnya kemasukan yang haram, bersih, nggak pernah berbuat salah. Begitulah orang-orang yang beriman jika melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan baik, kemudian satu sama lain saling memaafkan, masuklah hari kembali menjadi fitir, suci seperti bayi yang baru lahir. Kenapa? Dosanya udah diampuni lagi, bersih lagi. Yaumu Idil Fitri. Di hari itu kita Masya Allah satu sama lain saling mendoakan. Kalau kita ketemu minal aidin wal faizin, semuanya saling mendoakan minal aidin wal faizin. Itu doa itu. Aidin itu jamak mudzakkar dari aid. Isim fa'il dari ada yaudu audan. Kembali, balik maneng. Minal aidin, mudah-mudahan kita semuanya termasuk daripada orang-orang yang kembali. Kembali apa?
kembali seperti bayi, bersih lagi. Artinya mudah-mudahan kita menjadi orang yang diampuni dosanya. Atau minal aidin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali. Kembali apa? Kembali insya Allah dapat menangi Ramadan tahun yang akan datang, Syawal tahun yang akan datang, satu sama lain saling mendoakan mudah-mudahan panjang umur. Wal faizin, itu jamak mudzakkar dari faiz. Isim fa'il dari faza yafuzu fauzan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhasil. Faza itu berhasil atau sukses. Siapa orang yang berhasil? Apakah orang yang berhasil itu kalau dihormati di atas dunia, mendapatkan jabatan yang tinggi di atas dunia? Belum tentu. Fir'aun, Namrud jadi raja, malah Fir'aun udah mengaku jadi Tuhan disembah, tapi dia masuk neraka, nggak berhasil. Apakah orang yang berhasil itu kalau udah kaya raya, pabriknya 1000 hektar kalau perlu, duitnya berlimpah ruah? Belum tentu. Qarun itu kaya, malah digambarkan wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u usbah uli quwwah. Aku berikan kekayaan kepada Qarun. Digambarkan bagaimana kekayaan Qarun. Kunci-kuncinya aja untuk nyimpen hartanya, kunci rumah, kunci lemari, berangkas misalnya, kunci untuk nyimpen duit, emas-emasan, dibawa orang 70 yang uli kuat, kekar-kekar, masih nggak kuat. Kuncinya dok. Lowong kuncinya sampean dikantongi masih kotong kantongnya. Ini kuncinya dibawa orang 70 yang kekar-kekar, masih nggak kuat. Kita bisa bayangkan isine opo ae ono di gunung. Tapi apakah orang seperti Qarun tadi itu berhasil? Enggak, dia masuk neraka, enggak berhasil. Terus bagaimana orang yang berhasil? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza yafuzu fauzan. Siapa orang yang dinyatakan dia diselamatkan dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka dia menjadi orang faza, berhasil. Walaupun melarat di atas dunia, tapi dia masuk ke surga, selamat dari neraka, berhasil. Walaupun gak punya pangkat di dunia, jadi rakyat jelata yang miskin, terhina hidup di dunia, tidak punya kehormatan dan tidak ada menghormati kepada dia, tapi dia selamat dari neraka, masuk ke surga, tetap berhasil. Artinya kita saling mendoakan minal aidin wal faizin, mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Masya Allah, nikmat hari raya itu. Karena itu hari raya itu hari pengembalian bersih dari dosa, hari keberhasilan. Bukan hari raya itu hari lupa kepada Allah. Bukan hari raya itu hari kita mengulangi berbuat maksiat. Dikatakan laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuh tazid. Laisal idu liman tajammala bil markub, innamal id liman ghufirat minhu dhunub.
Laisal Id, bukanlah hari raya itu liman labisal jadid, bagi orang yang berpakaian baru. Nggak nunggu kita, apalagi orang keraton, paling sarungnya yang baru adimor. Orang kafir itu yang nggak nyembah Allah bisa pakai sutra asli, paling sungsal, sarung biasa, pakaian biasa. Orang yang kafir itu bisa berpakaian istimewa, lebih mahal daripada kita. Bukan itu hari raya. Innamal id liman ta'atuh tazid. Hari raya yaitu bagi orang yang taatnya kepada Allah bertambah, meningkat. Syawal, bulannya bulan apa? Syawal. Ramadan itu dari Ramadhan yarmidu. Ramadhan yarmidu itu artinya membakar. Dikatakan bulan membakar, kenapa? Karena bulan itu membakar dosa manusia, habis angus dosanya. Masuk bulan Syawal, syala yashulu, artinya bulan meningkatkan, maksudnya meningkatkan ibadah manusia, meningkatkan taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kadar iman, kemantapan imannya. Hari raya itu bukan karena dihitung baju barunya, tapi hari raya itu karena dinilai taatnya semakin meningkat. Laisal id liman tajammala bil markub, innamal id liman ghufirat minhu dzunub. Bukanlah hari raya itu karena orang mau memakai kendaraan yang baik, ngelencer, nganyari motor, bukan itu. Orang sini nganyari sepeda soro, apa maneh nganyari motor. Terus apa hari raya? Hari raya adalah orang yang dosanya diampuni oleh Allah. Innamal id liman ghufirat minhud dzunub. Masya Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau adalah Amirul Mukminin, presiden di zamannya. Banyak orang yang berziarah kepada beliau. Udah presiden, babul ilim, dikatakan pintu ilmu, menantu Rasulullah, dikawinkan dengan putri kesayangannya Siti Fatimah, punya turunan Nabi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Banyak orang ziarah kepada beliau. Wah, yang ziarah necis-necis ke rumahnya presiden. Nggak taunya presidennya pakaiannya pakaian biasa, gelangsaran. Kaget tamu-tamunya. Yang disuguhkan ternyata bukan makanan-makanan yang nikmat, roti kering yang tidak bisa dimakan kecuali kalau udah dimasukkan ke air, dicelup dengan air. Di Arab itu roti untuk makannya itu roti dari gandum. Kalau anget, wah enak pak. Tapi kalau udah dingin, apalagi nginep, seperti kayu gini, atos begitu, itu nggak bisa dimakan kecuali kalau dibasahi dulu, baru bisa dimakan. Roti ini presiden sih disuguhno, roti wis atos. Kaget tamunya. Kalau kita kan nggak hari raya ya, yang namanya toples sama top itu cecer di rumah, seperti warung rumahnya orang-orang ini. Minuman macem-macem, itu perempuan buat macem-macem, mulai lontong, ketupat, lepet, opo ae. Alhasil hari raya hari badok. Diingatkan sama tamu-tamunya ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah,
alaisal yawm yawmal id? Bukankah sekarang hari raya wahai Presiden Amirul Mukminin? Kata Sayyidina Ali, bener hari raya, sadar aku. Kok nggak baju baru? Kok nggak ada makanan-makanan yang baru? Loh, kenapa hari raya bagi kamu? Ya biasa kan orang-orang hari raya kan dirayakan dengan makanan, dengan pakaian yang bagus. Oh begitu hari raya bagi kamu. Jadi untuk merayakan hari istimewa itu dengan pakaian yang baik, dengan makanan yang lezat. Al-idu indi yaumun la asi fihi rabbi. Hari raya bagiku adalah hari di mana aku tidak maksiat kepada Tuhanku. Kalau aku nggak berbuat dosa di hari itu hari yang aku rayakan. Pantes kalau aku merayakan, pantes kalau aku berbahagia. Tapi kalau hari di mana berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah, yang nggak pantas mau dirayakan. Apanya mau dirayakan? Hari itu hari yang harus disesali, harus ditangisi, hari bertobat kepada Allah. Bukan setahun 2 kali hari raya, bisa setiap hari, asal hari itu kita nggak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kalau kita kan enggak, hari makan, hari minum, kadang-kadang hari untuk lupa dan maksiat kepada Allah. Masya Allah. Sekarang kita gambarkan aja, kalau sampean punya pakaian yang putih kemudian kotor, dicuci, sulit mencuci pakaian yang kotor. Kita harus beli rinso, kita ucek dengan rinso, nggak hilang. Kita godok dengan air panas, nggak hilang. Kita beli pemutih, setelah itu kita peres, kita keringkan, kita setrika, bagus bajunya. Udah susah-susah dibersihkan baju putih yang kotor tadi itu, setelah bersih langsung dicelup ke peceren di tempat yang kotor. Kira-kira kita bayangkan, ada nggak orang yang lebih gendeng dari orang ini? Ini orang gila, nggak bener. Begitu juga iman kita, roh kita yang udah kotor, banyak dosa selama setahun. Di bulan Ramadan kita bersihkan, kita tahan lapar, kita tahan haus. Mulai setiap hari kita puasa sebulan, kita jaga sholat berjamaah, kita dirikan 20 rakaat setiap malamnya sholat tarawih, ditambahi sholat witir, belum bacaan Qur'annya, supaya kita bersih. Udah bersih, sebulan udah dibersihkan, yang banyu biru maneng, nyanyi maneng. Masya Allah, cik goblok temen soro-soro nggak dijaga. Sampean ini kalau rumahnya kotor dicat, setelah dicat disiram tir maneng. Nggak bener kita ini begitu. Hari raya seharusnya kita akan lebih waspada. Wis mari tak berseni, jangan sampai kotor lagi, dijaga lebih ketat lagi. Kalau kita pakaian kita bersih, bukan mentang-mentang wis bersih, ayo wis kelosotan ono di tanah, siram-siraman ledok. Nggak begitu. Pakaian bersih jangan sampai kotor lagi. Itulah orang yang berakal, saudara, ibu-ibu. Karena itu kalau udah dibersihni lewat ibadah Ramadan, jangan kita kotori lagi, rugi kita. Nggak ono gaene nantinya kita ini semuanya. Yang jelas, alhamdulillah kita masih ditakdir panjang umur. Bisa ketemu lagi masih. Yang kita bisa bayangkan, tangi bisa ada kuburan kayak tok malaikat mungkar nakir loh. Tapi itu
itu pasti terjadi. Nggak mungkin kita nggak min ahlil kubur, itu pasti ada di kubur. Mana mungkin kita hadir terus sampai 1000 tahun majelis ini. Sampean pikun, kula pikun lah misal. Yang jelas nikmat dari Allah masih ditakdirkan kembali ketemu lagi. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Amin Allahumma amin. Tinggal sekarang kita ayo dimanfaatkan umur ini untuk meningkatkan ibadah. Wis. Sing lali ojo lali nyaneng ya Gusti Allah. Yang males, nano kayak ini males. Umur Anda semakin singkat, tambah tipis, tambah tipis, tambah tipis, entek mate. Coba sampean lihat persiapan kita dengan mati itu apa sekarang. Lihat kantong kita masing-masing. Loh, mempersiapkan untuk mati dengan tasbih dah ono. Sampean delok. Kantongnya tasbih enggak? Siwak enggak, padahal penting loh itu. Pancet grendel, gudang garam, sampurna. Terus katanya gawa gudang garam tak mati. Loh, ganti sekarang, ayo diganti. Wes mulai pian aku dikorai tok nyedot sampai ngene antek kalau kayak ini. Antek duit gara-gara rokok, ganti tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Kawan mati, manfaat. Subhanallah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kawan mati, kayak sangu, manfaat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kawan mati, baca Quran, begitu. Udah dirubah sekarang. Oh jadi terus-terus no. Wancet dono tasbih rokok dong. Masya Allah, rugi. Kalau perlu jangan dah niat berhenti. Duit rokok simpenan kayak bantu stasiun televisi. Manfaat itu. Coba ibu-ibu dilihat Bu dompetnya Bu. Dilihat apa namanya? Apa itu? Tas untuk nyimpen macam-macam itu apa itu? Dompet itu ya. Dilihat Bu, ono tasbih dah. Ada buku-buku wirid? Nggak ada. Lipstick, make up, wadah. Masya Allah. Padahal wis tuwek-tuwek wedahan. Si kok berumur 70 tahun lipstikan dan. Masya Allah. Padahal wis kempong lipstikan. Bu, kalau masih umur 17 tahun, 20 tahun pakai lipstik mesem seketo ayu. Tapi kalau udah tuwek, lipstikan mesem kayak mujair. Ganti dah. Tuh, aku wis tuwek, wis astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu. Masa nggak ada persiapan untuk mati? Persiapan untuk mati itu bukan mempersiapkan kain kafannya, bukan mempersiapkan kapasnya, bukan mempersiapkan kuburannya. Persiapan untuk mati, ayo disiapkan dengan taubat kepada Allah, banyak istighfar, meningkatkan taat dan ibadah kepada Allah, baru itu siap mati. Nah, mudah-mudahan husnul khotimah, amin. Yang jelas ini adalah awal pengajian, banyak yang nggak tahu, teman-temannya dikasih tahu, dikasih tahu pengajian udah dibuka, ayo dihadiri bersama. Ibu-ibu teman-temannya dikasih tahu, dan suara nabawi juga dibuka, yang ada udzur bisa mendengarkan dari radio. Mudah-mudahan insyaallah manfaat. Insyaallah ada di Ahad yang akan datang Allah takdirkan kita bertemu kembali, amin Allahumma amin.
Dan kitab kita akan baca lagi ada di Ahad yang akan datang. Ini pembukaan. Saya minta maaf kalau ada kesalahan. Minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Permintaan surat Al-Fatihah untuk yang meninggal dunia, Ibu Dhaifah, Ibu Rusmini, Bapak Haji Umar, Bapak Matasan. Matasan itu Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.